Mencari pasangan hidup yang baik adalah impian semua anak muda. Mencari pasangan itu bukan seperti kita mencari hal yang biasa saja, tapi mencari pasangan adalah sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita. Mengapa menjadi tantangan? Karena ketika kita tidak menemukan pasangan yang baik, pasangan yang ideal, pasangan yang takut Tuhan, pasangan yang bisa membangun kita, itu akan mengakibatkan hidup kita menjadi amburadul. Itulah sebabnya banyak anak muda bergumul dalam mencari pasangan hidup. Dan bisa saja dalam mencari pasangan hidup, dia menemukan orang-orang yang tidak bijaksana dalam pergaulannya. Itulah sebabnya, marilah menjadi anak muda yang dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, ada sebuah hati nurani kita yang Tuhan akan tuntun kita untuk menemukan pasangan hidup yang baik. Ketika kita mau mencari pasangan hidup, jangan hanya karena gegabah, jangan hanya karena umur, jangan hanya karena keadaan. Karena kita sering diledek, sering dibully, akhirnya kita mencari pasangan hidup sembarangan saja, sehingga hidup kita berubah, sehingga pergaulan kita bukan lagi pergaulan yang normal, tetapi menjadi pergaulan yang buruk. Itulah sebabnya Alkitab kita begitu jelas mengatakan kepada kita, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi pasangan yang ideal adalah pasangan yang saling membangun di dalam kasih Tuhan, di mana yang pertama adalah ciri pasangan yang ideal adalah satu, dia takut akan Tuhan. Ketika dia takut akan Tuhan, maka dia akan memperlakukan kita seperti orang yang berharga. Yang kedua adalah pasangan yang ideal adalah pasangan yang menghargai orang tua. Kalau mau mencari pasanganmu sebagai anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, engkau harus mencari perempuan yang takut akan Tuhan. Engkau harus mencari perempuan maupun laki-laki yang takut akan Tuhan dan juga menghormati orang tuanya. Karena banyak anak-anak hari-hari ini, anak-anak muda tidak lagi menghormati orang tuanya, bahkan melawan orang tuanya, bahkan ngomong kotor kepada orang tuanya. Kalau mau melihat hidupmu baik, maka perhatikanlah bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Karena itu adalah gambar dirinya yang sesungguhnya ketika dia berhadapan dengan orang tuanya. Kalau dia suka memaki di depan orang tuanya, percayalah suatu saat pun engkau yang akan dimakinya. Percayalah suatu saat pun engkau yang akan menjadi korbannya di kemudian hari. Itulah sebabnya perlu untuk menghormati orang tua. Yang ketiga adalah kalau mau mencari pasangan yang ideal adalah selain dia menghormati orang tuanya, dia juga harus dewasa secara emosional. Sebab banyak orang yang pacaran tidak dewasa secara emosional, tidak dewasa sehingga mengakibatkan pertengkaran, mengakibatkan maki-makian satu dengan yang lain, mengakibatkan hal-hal saling melukai, hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Kurangnya kedewasaan. Berhentilah pacaran ketika engkau menemukan pacarmu, dia orang yang tidak dewasa, baik secara rohani, secara emosionalnya, secara sosialnya, secara fisiknya, dia sudah harus dewasa. Karena dalam membangun hubungan dibutuhkan komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan akan menjadi hambar. Hubungan akan menjadi sesuatu yang tidak menggairahkan karena tidak ada komunikasi yang baik. Itulah sebabnya kunci dalam sebuah membangun hubungan ini kita adalah komunikasi yang baik. Kita harus mempunyai telinga untuk mendengar. Kita harus mempunyai telinga untuk menyaring. Sehingga ketika kita berbicara, kita tidak melukai. Ketika kita berbicara, kita saling menghormati. Kita memperlakukan pasangan kita sebagaimana semestinya di dalam kasih Kristus. Itulah sebabnya anak-anak muda, jangan sembarangan mencari pasangan hidup. Carilah pasangan hidup yang sungguh-sungguh memperlakukan dengan bijaksana, yang sungguh-sungguh memperlakukanmu dengan kasih Kristus. Karena membangun rumah tangga itu bukan hanya sehari, tapi membangun rumah tangga itu bertahun-tahun. Setiap hari kita melihat dia, setiap makan kita melihat dia, setiap tidur kita melihat dia. Artinya, kalau kita tidak mempunyai koneksi yang baik antara pasangan kita, maka itu akan menjadi masalah. Itulah dibutuhkan komunikasi yang baik, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan saling pengertian, dibutuhkan saling memahami dalam membangunnya, sehingga kita bisa saling percaya satu dengan yang lain. Sebagai anak-anak muda, marilah belajar percaya kepada pasangan, belajar percaya kepada orang yang kau
dekatkan, dan biarlah juga mempunyai hati yang saling mendoakan. Sebagai pasangan yang baik, ideal, kita harus saling mendoakan supaya kita kuat, karena godaan yang kita hadapi dalam membangun hubungan atau berpacaran adalah sangat besar, bahkan bisa mengalahkan semua yang ada di dunia ini. Sebab kalau kita berkata kuat itu, cinta itu kuat seperti maut, tidak bisa dibendung. Bahkan air sebanyak apapun tidak bisa membendung. Artinya kalau kita tidak berdoa, maka kita bisa jatuh di dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa jatuh di dalam hal-hal yang tidak membangun kita. Kita bisa jatuh di dalam hawa nafsu kita. Itulah sebabnya sebagai pasangan yang ideal, kita harus saling berdoa. Kita harus saling membawa di hadapan Tuhan keberadaan pasangan kita, sehingga kita diberikan hikmat oleh Tuhan dan kita mempunyai sebuah ikatan batin bahwa hal yang paling benar adalah ketika kita berdoa bergandengan tangan dan kita saling membangun satu dengan yang lain. Mari anak-anak muda, kalau engkau mau menemukan pasangan hidup yang baik, mari engkau menemukan Tuhan terlebih dahulu dalam hidupmu. Engkau menemukan cinta Tuhan dalam hidupmu. Engkau menerima dirimu sendiri dulu terlebih dahulu apa adanya, sehingga kita bisa menerima orang lain. Orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri tidak mungkin bisa menerima kelemahan orang lain. Orang yang belum menerima keadaannya sendiri, menerima dirinya sendiri, tidak mungkin menerima pasangannya dengan baik, tidak mungkin menerima pasangannya dengan apa adanya. Maka dari itu belajarlah terlebih dahulu untuk menerima diri sendiri. Belajarlah terlebih dahulu untuk menghargai diri sendiri, sehingga kita bisa menghargai pasangan kita. Tuhan memberkati kita semua sebagai anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.